Presiden Amerika Serikat atau AS, Joe Biden, tiba di Brindisi, Italia untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin kelompok 7 negara industri maju, Group of Seven atau G7. Ia tiba dengan membawa sanksi-sanksi baru bagi Rusia, perjanjian keamanan bilateral baru untuk Ukraina, tetapi tanpa terobosan mengenai perundingan gencatan senjata Gaza yang kini berada di titik kritis. AS bekerja sama dengan para mediator Mesir dan Qatar setelah mengevaluasi tanggapan Hamas terhadap proposal gencatan senjata, kata penasehat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, kepada para wartawan di dalam pesawat kepresidenan dalam perjalanan ke Italia pada Rabu pagi. Banyak di antara perubahan yang diusulkan sifatnya kecil dan bukannya tidak diantisipasi. Yang lainnya sangat berbeda dari apa yang diuraikan dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sewaktu Biden dalam penerbangan ke Italia, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi-sanksi baru yang menargetkan individu dan perusahaan-perusahaan asing yang membantu basis industri militer Moskow. Di antaranya perusahaan-perusahaan yang berbasis di Cina yang menjual semikonduktor ke Rusia. Sanksi tersebut mencakup perluasan sanksi sekunder yang memungkinkan AS memasukkan bank manapun di seluruh dunia yang berbisnis dengan institusi Rusia yang sekarang ini sudah dikenai sanksi ke daftar hitamnya. Tujuannya adalah mencegah bank-bank lebih kecil di Cina dan negara-negara lain mendanai upaya perang Rusia. Sanksi-sanksi tersebut juga menargetkan jaringan yang digunakan Rusia untuk mendapatkan material penting untuk membuat drone, peralatan anti-drone, mesin industri, serta untuk program senjata kimia dan biologi negara itu, kata Departemen Keuangan. Bursa Moskow, pasar keuangan utama Rusia, mengumumkan pihaknya menghentikan perdagangan dolar dan euro setelah dimasukkan ke daftar sanksi baru. Biden juga dijadwalkan menandatangani perjanjian keamanan bilateral dengan Ukraina dalam pertemuannya dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Perjanjian itu dimaksudkan untuk menunjukkan tekad AS memperkuat kemampuan pertahanan dan pencegahan Ukraina tanpa menurunkan pasukan Amerika di medan tempur di Ukraina. Perjanjian itu akan mencakup komitmen Ukraina untuk melakukan reformasi dan pemantauan penggunaan akhir senjata yang disediakan Amerika Serikat. Ini akan merupakan pertemuan kedua Biden dengan Zelensky dalam rentang beberapa hari. Keduanya bertemu di Paris di sela-sela peringatan 80 tahun D-Day, pendaratan pertama pasukan sekutu dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 17 November tahun 2021, Amerika Serikat mengirimkan salah satu armada laut terkuatnya, yakni armada kapal induk ke-6 mereka, USS H.W. Bush, menggelar operasi angkatan laut besar di perairan internasional di Laut Baltik. Misi mereka hanya satu, yakni menunjukkan kekuatan sebagai efek deterrence dan pertahanan bagi NATO. Namun armada yang besar ini dibikin malu oleh Rusia. Satu skadron Su-27 kemudian terbang mendekati rombongan ini dengan jarak ketinggian hanya 300 kaki. Dan tercatat bahwa pesawat-pesawat Rusia itu melakukan manuver di dekat kapal. Meskipun pihak kapal sudah mencoba mengontak pilot Rusia, mereka tak kunjung mendapatkan balasan dan Sukhoi kemudian memilih pergi.